maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ke mana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas? Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa, mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu, kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Bar rafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Taib. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, enggak jadi masalah. Semua akal manusia modelnya cuma satu, enggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal uqul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah." Sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah? Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada, saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak?
Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Taib, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Gimana dhaif? Hadisnya mutawatir, 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten, Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas, tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah, loh Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi, ya Allah saksikanlah. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar, langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas arsy, bagaimana bayangannya? Pertama anda harus tahu Allah seperti apa. Zatnya bagaimana? Terus kedua anda harus tahu arsy seperti apa. Baru anda bisa bayangkan Allah di atas arsy. Kalau anda arsy saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah. Jika yang di sini termasuk yang punya pendapat semacam ini, nanti duduk manis dengan kami akan kami jelaskan. Tapi secara umum Allah tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat.
Sebelum Allah sudah ada, sebelum Allah menciptakan tempat. Kata Imam Ali bin Abi Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan Allah kan kamakan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy, jangan dikatakan Allah duduk di atas langit. Allah ada. Ada pun kisah hadis jariyah yang dikatakan ainallah fis sama, Allah di mana di langit. Di situ ada hadis yang serupa, ternyata tidak begitu redaksinya. Ibarat riwayat Muslim sahih. Dan membaca hadis tidak boleh sepotong-potong, atau satu hadis tidak dibanding dengan hadis yang lainnya. Mendapat ulama ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati atau al maturidiyati, ulama jumhur kelas dunia yang dianut oleh Ibnu Hajar al Asqalani, pensyarah hadis Fathul Bari, pensyarah hadis Bukhari namanya Fathul Bari, Imam Nawawi yang kita semua tahu kenal orangnya, namanya. Beliau adalah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, mengatakan Allah ada dan tidak butuh tempat. Jangan dikatakan Allah di atas langit, jangan dikatakan Allah ada di atas langit. Dan ini mulai tersebar bersandarkan satu hadis riwayat Imam Muslim, ainallah, Allah di mana, fis sama, Allah di langit. Lupa dengan riwayat-riwayat yang lainnya seperti riwayat Imam Baihaqi dan seterusnya. Bagi saudara-saudara yang mungkin pendapatnya mengatakan Allah di atas langit, maka bisa duduk manis di sini, akan kami jelaskan. Tapi insya Allah ini adalah ahli sunnah. Kita tahu bahwasanya di Asia rata-rata ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil atau maturidiyah. Jadi Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri sana nih. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kursi adalah ciptaan Allah. Bahkan sebagian mengatakan kursi dengan istilah takwil nanti, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada dan tidak butuh tempat. Yang mengatakan Allah butuh tempat, ini termasuk, ini membahayakan akidahnya, termasuk mujassimah, mengatakan Allah seperti berjisim. Kalau jisim butuh tempat, Allah menciptakan tempat, tidak butuh tempat. Keberadaan Allah tidak butuh dengan waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Keberadaan Allah tidak butuh tempat, karena yang menciptakan tempat adalah Allah. Maka jangan sampai ada keyakinan Allah di atas langit. Saya sambung sedikit. Biasanya tertipu dalam kisah Isra Mi'raj, bertemu dengan Sayyidina Musa, bertemu dengan Sayyidina Isa, bertemu dengan Sayyidina Adam, sampai ke langit ketujuh. Kemudian Sidratul Muntaha, mustawa, Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Setelah oleh Allah diberi wahyu salat 50 waktu, Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, oleh Nabi Musa diingatkan, wahai Muhammad, umatmu kecil, tak bakal mampu, minta Allah kepada Allah, tak dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi dan berbicara dengan Allah. Lihat sini sering tertipu, seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau mustawa? Jawabannya adalah, kata ilah, mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi, namanya mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Seperti halnya masjid adalah tempat istimewa untuk kita, bukan karena Allah ada di masjid. Kalau kita ke Ka'bah, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ketujuh? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Ini harus dipahamkan. Lalu di mana Allah waktu berbicara dengan Nabi Musa, dengan Rasulullah? Waktu Allah berbicara dengan Rasulullah sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berada di Bukit Tursina, bukan Allah juga nongkrong di Bukit Tursina. Tidak, Allah ada. Di mana Allah ada? Jangan tanya, karena Allah tidak butuh tempat. Lalu Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad, tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Ini harus dibangun. Ini perlu diskusi. Ini adalah kajian pelik ilmiah. Kalau orang awam nanti tambah bingung. Nanti karena jika ada ustadz yang berbeda, bisa duduk manis, karena tujuannya adalah mengembalikan kepada akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati al maturidiyati.